Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang ada beberapa isu-isu ya, mobil khusus yang terbaru ini, di mana ada seorang Syekh Afifuddin Al-Jilani Al-Hasani. Beliau adalah salah seorang keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berasal dari Irak ya. Beliau diundang ke salah satu acara di Jawa Timur, di mana beliau itu dianggap telah mengisbat nasabnya Ba'alawi. Akan tetapi, apakah benar beliau itu mengisbat nasabnya Ba'alawi? Nah, setelah kami melihat, menyimak, dan mendengarkan dengan seksama video dari awal sampai akhir, ternyata beliau tidak mengisbat nasab Ba'alawi. Hanya karena beliau menyebut bahwasanya para habaib itu adalah bagian dari keturunan baginda Rasulullah SAW, itu tidak bisa dikatakan mengisbat nasab Ba'alawi. Karena apa? Karena mengisbat, menafikan sebuah silsilah nasab dalam satu kabilah atau keluarga atau personal seseorang, itu adalah otoritas dari para nasabah. Jadi tidak semua ulama itu ketika menyebutkan atau ketika menyatakan ketersambungan sebuah nasab kepada baginda Rasulullah itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Kenapa demikian? Karena format isbat nasab bukan diucapkan oleh umumnya para ulama. Akan tetapi format isbat nasab itu ya itu adalah otoritas dari para nasabah yang tergabung di Naqobah Ashraf Internasional gitu ya. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 103. Fa inna syajaratan nasabi allati 'alaiha taqriratun nasabin as-thiqati al-athbati al-mu'arrikhati al-madbutati tu'addu wasiqatun mu'tabaratun. Ya. Maka sesungguhnya pohon silsilah nasab yang di atasnya terdapat keterangan-keterangan para ulama ahli nasab as-thiqati, yang terpercaya di bidang ilmu nasab, al-asbati, yang telah menetapkan satu kebenaran, al-mu'arrikhati, yang sesuai dengan sejarahnya, al-madbutati, yang akurat di dalam menelitinya, tu'addu wasiqatun mu'tabaratun, itu dianggap sebagai wasiqah atau keterangan yang sah. Wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, dan tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab semua keterangan-keterangan yang datangnya dari orang atau ulama yang memang tidak memahami ya kaedah-kaedah isbat nasab. Nah, ini teman-teman ya, format di dalam pengisbatan nasab itu yang dianggap sah ya, yang dianggap sah sebagai bentuk isbat nasab itu adalah dari kalangan para ulama yang thiqah, yang sabit, yang mu'arrikh, yang madbut ya. Jadi tidak sembarangan gitu teman-teman ya. Tidak semua pernyataan para ulama itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Nah, hal seperti ini adalah suatu kasus yang diulang-ulang. Dulu pernah menyampaikan tentang pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, kemudian Syekh Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimsyiki. Nah, sekarang mereka memframing Syekh Afifuddin telah mengisbat. Padahal dari format kalimatnya itu tidak mencirikan ya beliau sedang mengisbat nasab Ba'alawi. Terlebih itu hanya kalam maddah atau pernyataan pujian
terhadap orang yang dimaksud gitu kan, tanpa melakukan penelitian, tanpa melalui kaidah-kaidah isbat nasab. Apalagi beliau-beliau ini bukanlah kalangan ulama yang fokus di bidang penelitian sebuah nasab, tidak fokus di dalam ilmu nasab. Ya, bukti bahwasanya seorang nasabah itu adalah seorang yang thiqah tentu akan dibuktikan dengan adanya keterangan-keterangan yang beliau tulis di dalam sebuah kitab, atau kita katakan memiliki karya kitab di bidang ilmu nasab. Nah, itu bisa dikatakan thiqah gitu ya. Apabila catatan-catatannya itu ya sesuai dengan sumber literasi dari kitab-kitab abad sebelumnya, gitu teman-teman ya. Karena di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab ini pada metodologi ya penetapan sebuah nasab, yang kedua itu adalah Kutubun Nasabin al-Abdal, kitab-kitab ulama nasab al-Abdal yang berkesinambungan, yang saling melengkapi satu sama lain. Itu teman-teman ya. Nah, dari situ maka kesimpulan yang bisa kita sampaikan kepada panjenengan semua ya, tidak semua pernyataan para ulama baik yang tertulis maupun secara lisan itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Kenapa? Karena jelas ya di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu dijelaskan, falaisa kullu ma yuktabu sahihan, tidaklah semua yang ditulis itu benar adanya. Walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maqsud, ya, dan tidaklah semua yang tertulis itu sesuai dengan maksud dan tujuan daripada si penulis. Nah, di sini ketika kita melihat satu tulisan, maka kita harus ya membuat perbandingan agar supaya kita tidak salah memahami tulisan yang sedang kita baca, karena kita tidak mengerti hay'ah daripada tulisan tersebut dari para penulisnya. Makanya butuh apa? Wasiqah, butuh qarinah untuk memastikan bahwasanya ketika kita memahami tulisan tersebut benar adanya. Kan begitu teman-teman ya. Nah, sesuai dengan apa yang kami tulis di dalam buku kami yang pertama, yaitu 13 poin memahami polemik nasab, itu kami mengutip pernyataan dari Syekh Tajuddin As-Subki dalam fatwanya, idza ra'aina maktuban laisa maqsuduhu isbatan nasabi. Apabila kita melihat tulisan, ya, kita membaca, melihat tulisan yang maksud dan tujuannya bukan mengisbat nasab, fala nahmilhu ala isbatin nasabi, maka kami tidak akan membawanya untuk mengisbat nasab. Wala yajuzu, dan tidak boleh at-ta'alluqu bihi, berta'alluq dengan tulisan tersebut ya fi isbatin nasab, di dalam mengisbat sebuah nasab. Idza kana maqsuduhu minhu ghairahu, apabila maksud dan tujuan daripada penulisan itu ghairahu, selain mengisbat nasab. Nah, makanya di sini ketika ada seorang ulama itu menceritakan tentang sebuah nasab atau menyebutkan ketersambungan nasab seseorang, maka kita harus melihat dulu dari mana kalimat ini disampaikan oleh beliau, referensinya apa, hujahnya apa, buktinya apa. Jadi tidak serta-merta setiap ucapan itu dianggap mengisbat nasab. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kita kembalikan semua ini ya kepada ahlinya. Kita kembalikan semua pemahaman tentang ilmu nasab ini kepada kitab-kitab nasab yang sudah beredar, teman-teman ya. Nah, demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.